Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Menyapa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya, anak-anak mama, para sahabat yang selalu setia nonton Ira Maya Sofaril. Halo, semoga kita semua selalu sehat ya. Asik, mari kita ngobrol. Siapa di antara kita yang hidupnya tidak ingin sehat? Nggak mungkin, pasti kita semua ingin sehat. Hidup sehat, panjang umur, merasakan kebahagiaan, sejahtera, ya, gembira selalu hatinya. Wah, pokoknya itu idealnya seperti itu, ya. Oke. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Eric Topol, spesialis jantung terkenal dan pendiri dari Scripps Research Translational Institute. Bagus sekali tulisan beliau bercerita tentang bagaimana cara kita memperpanjang usia sehat itu sebetulnya bukan mimpi kosong. Kita baca yuk bersama-sama kita berbagi cerita ya. Jadi Dr. Eric Topol itu membagi 7 prinsip utama berdasarkan sains, ya, ilmiah. Apa aja? Pertama, bahwa genetik bukan takdir. Ingat loh itu, genetik bukan takdir, ya. Kita lebih berkuasa ya dari apa yang kita pikirkan. Oke, misalnya contohnya ilustrasi. Ada yang merasakan misalnya gini, Mama Ira, di keluarga saya itu sebetulnya semuanya penyakit jantung, ya, atau ada turunan CA atau Alzheimer misalnya gitu, ya. Itu pasti turunannya semua mendapatkan potensi yang sama. Ternyata menurut Dr. Eric Topol, ya, genetik itu hanya berpengaruh 20%. Sisanya 80% adalah bagaimana way of life kita, pola kehidupan kita, cara kita hidup, cara kita menjalankan kehidupan. Ya, kalau gaya hidup kita amburadul, jelas hidup kita nggak akan sehat. Sudah pasti tidak panjang umur. Ya, kalau kita melanggar semuanya, misalnya makanan yang tidak harusnya kita makan atau kita merasa memang itu tidak bagus untuk kesehatan kita, udah nggak kelihatan ini, sikat aja, ya kan? Nah, itu kita makan, itu namanya gaya hidup. Terus menerus, nggak apa-apa lah, cobain sedikit, nanti juga berhenti, sekarang aja, besok nggak lagi, tapi terus dikerjakan. Ya, oke. Jadi 80% itu gaya hidup lebih berperan. Ya, penyakit bukan takdir, oke? Itu hanya bisa ditentukan oleh perubahan perilaku sederhana, ya, yang bisa menambah 5-7 tahun hidup sehat, ya, yang bebas dari penyakit degeneratif. Nah, begitu katanya Dr. Eric Topol ini. Oke, saya baru tahu. Lanjut. Olahraga adalah biohack terkuat yang pernah ada. Dia berdampak langsung pada seluruh sistem tubuh kita. Jantung, otak, coba sebutkan jantung, otak, hati, ginjal, dan lain sebagainya, pankreas ya. Itu termasuk mikrobioma dan pembuluh darah. Jadi kalau kita berolahraga, ya, secara keseluruhan olah tubuh itu bisa membuat faal tubuh kita menjadi lebih sehat, berfungsi dengan baik. Ya, oke. 1 menit olahraga, ini ilustrasi lagi. 1 menit olahraga itu sama dengan 5 menit hidup sehat. Serius. 1 menit olahraga sama dengan 5 menit hidup sehat. Atau 7 menit kalau kita olahraganya intensitas tinggi. Wih, mau panjang umur kan? Sebelum lanjut, subscribe dulu. Gabungan kardio dan kekuatan itu bisa juga membantu kita semakin sehat, ya, dan panjang umur. Jalan cepat misalnya 150 menit, ya, selama 1 minggu, bukan 1 hari, ya, 150 menit dalam 1 minggu. Oke. Renang 75 menit. Oh, ini juga bisa ya. Ini sangat dianjurkan nih semuanya nih ya. Jadi semua itu adalah tergantung kita. Kita mau melakukan atau tidak.
ya. Angkat beban 2 kali seminggu, 1 kilo aja, yang 1 kilo itu. Ya, kita coba pelan-pelan gitu, satu persatu gitu. Saya pun baru mau mencoba gitu. Ternyata juga bisa mengencangkan tangan kita, otot-otot tangan ya, masa otot kita gitu ya. Kalau yang kuat boleh push up misalnya, squat jump, apalagi wall sit gitu ya, atau apa saja. Itu bagus banget ya untuk tulang otot kita ya, bisa mengurangi nyeri sendi. Itu benar. Dan peradangan ya. Oke, lanjut. Pola makan sehat. Ternyata pola makan sehat adalah kunci umur panjang. Believe it or not, ya. Kan banyak tuh program-program diet, ya. Saya saat ini menjalani diet dengan makanan yang sudah ditaker, istilahnya begitu, ya. Pola makan yang dirubah, gitu, ya. Porsinya juga semakin sedikit. Tapi dengan sendirinya saya otomatis tidak bisa makan banyak. Dan ini saya terus lakukan. Alhamdulillah sekarang saya sudah turun banyak sekali. Ya saat ini berat badan saya sudah sekitar 73 sampai 74 saja. Dari yang sebelumnya itu sudah 97. Wah, bahaya banget. Badan saya sakit, kaki saya sakit, naik tangga susah, napasnya ngep. Nah, disarankan oleh Dr. Eric Topol, kita melakukan pola makan sehat Mediterania. Ya, makan beragam warna dari sumber alami. Sayuran, buah-buahan, kacang, biji-bijian, misalnya seperti itu ya. Protein tanpa lemak misalnya. Terus kalau kita mau di-stew sedikit gitu, ya kita mungkin bisa pakai kayak saya itu pakai apa? Minyak zaitun, ya, atau minyak-minyak yang tidak terlalu punya potensi membuat kita tidak sehat, ya. Oke. Jadi dengan pola makan sehat Mediterania itu, ya bisa menurunkan peradangan. Kolesterol pasti ya jauh lebih bagus ya, nggak tinggi gitu, minimal oke lah mendekati angka-angka normal lah ya. Oke. Tekanan darah lebih stabil, oke, jadi tidak tinggi tidak terlalu rendah. Kontrol gula darah ini penting banget ya, bila konsumsi jangka panjang mengurangi resiko sakit jantung, Alzheimer, kanker, diabetes tipe 2 ya, dan masih banyak lagi. Oke. Disarankan makan protein 1,2 gram per kilogram berat badan kita. Ya, oke. Jadi biar massa otot kita tetap terjaga ya. Hindari makan ultra proses. Ya, biasa disingkat UPF ini ya. Biasanya bahan makanan yang sudah diproses ya banyak sekali melewati tahapan-tahapan pengolahan industri, terus udah gitu ditambah lagi misalnya zat-zat pewarna, gula buatan gitu, garam, lemak, apalagi pengawet misalnya ya, perasa buatan ya itu tadi misalnya kita ngerasa bahwa wah ini enak banget gitu ya, itu ternyata ada perasanya ditambah yang lain yang dianggap kurang begitu baik untuk kesehatan tubuh kita ya, sama sekali tidak sehat ya. Oke. 4. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak adalah investasi seumur hidup. Siap dok. Investasi seumur hidup ya. Minimal tidur itu berapa jam? 6-7 jam misalnya sehari ya, secara teratur tapi ya. Terus kita juga hindari misalnya makan tengah malam. Nah, alhamdulillah saya sudah tidak lagi. Biasanya enak juga nih kalau kita makan instan misalnya gitu kan. Enak juga kalau kita makan apa gitu. Ya, sekarang udah nggak lagi. Yang pasti olahraga rutin itu juga membantu ya. Oke. Kalau tidur kita buruk, kalau tidur kita jelek ya, menyebabkan penuaan dini. Nah loh. Saya langsung gini, gimana ya? Tidur kita kayaknya harus terjaga nih. Apalagi usia-usia kita udah nggak muda lagi ya. Ya, menyebabkan penuaan dini. Oke, jadi tidur kita harus cukup ya. Terus bisa juga menimbulkan resiko Alzheimer. Hormon tidak seimbang. Oke. Metabolisme tubuh kita berantakan, kacau banget udah pasti. Sistem imun kita terganggu. Yes. Bisa juga terjadi kematian dini ternyata. Ya. Obesitas. Ya, benar banget ya.
Tekanan darah tinggi, ya itu salah satunya. Stroke, apalagi jantung, gangguan mental, nah tuh semuanya. Ya, jadi tidur itu memang harus cukup ya. Yang penting teratur 6-7 jam. Koneksi sosial itu adalah obat panjang umur. Koneksi sosial. Kita sebagai manusia yang diharapkan menjadi manusia yang bisa bersosialisasi kepada siapapun dengan siapapun dimanapun, ya kan, kita nggak mungkin hidup sendiri, ya kan. Nah ternyata kalau kita jago bersosialisasi, berteman banyak, itu dia bisa menjadi obat panjang umur. Benar nggak Bapak Ibu semuanya, ya kan? Anak-anak mama coba kasih tahu, ingetin kita semua ya yang sudah usianya lanjut gitu. Kalau kita melakukan isolasi sosial, itu bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, demensia, dan kematian dini. Kenapa? Sepi, hampa hidupnya. Ya, orang itu menjadi merasa ya sendiri aja gitu, tidak berwarna. Ya, tanpa kita sadari itu bisa grogot ke dalam gitu loh. Ya, makanya tidak boleh. Ya, jadi berteman banyak lah. Ya, oke, itu bisa redakan stres. Ya, kalau kita ketemu temen, seru-seruan, ya kan, lupa deh stresnya, ya, jauh dari stres kronis, terus motivasi kita lebih terpacu, ya, bisa terbentuk dengan sesuatu yang baru, gitu. Apa aja deh, mau jalan-jalan sama temen kek, ngopi-ngopi, ke klub membaca misalnya, atau bersepeda, berkebun, ya kan, terserah, bebas. Yang penting jangan sampai melakukan isolasi sosial. Keenam, hindari racun dan godaan pseudoscience. Pseudoscience, ilmu semu, ilusi, semacam itu. Ya, contohnya kalau kita beli makanan, ya, itu kalau bisa makanan yang sudah organik, misalnya gitu. Terus hindari polusi udara. Oke, pakai masker. Pestisida, ayo hati-hati yang tadi saya bilang itu ya. Mikroplastik. Ini lagi banyak banget terjadi di mana-mana. Kalau alkohol dan lain sebagainya itu sudah sering ya terjadi dalam kehidupan kita. Tapi secara sains, Dr. Eric Topol ini mengatakan demikian gitu. Jadi tindakannya apa? Misalnya mikroplastik, ganti plastik dengan kayu atau kaca. Ya, pakai filter udara dan air. Itu tadi ya, polusi udara misalnya. Beli produk organik yang tadi saya sudah sampaikan, ternyata saya benar. Oke. Terus hati-hati dengan produk anti-aging atau suplemen yang belum terbukti hasilnya dan tidak transparan. Yang terakhir adalah manfaat revolusi teknologi longevity. Ya, tes kesehatan dengan teknologi AI. Waduh, hebat ya sekarang ya. AI, big data, big data. Saya kalau dengar big data ini kayak gimana gitu. Ya, dan investasi miliaran dolar, Allah ya, banyak banget ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak mama, sahabat-sahabat semuanya, hidup sehat adalah pilihan. Oke? Kita mau sehat atau tidak, kita yang merasakan. Badan kita sakit, kita juga yang merasakan. Jadi, sebenarnya yang bisa mengkontrol diri kita adalah kita. Kita pantau diri kita sendiri, ya. Kita tahu persis nih, kalau kita sudah tahu bakalan badan kita gak nyaman, gak enak kondisinya, bakalan sakit gitu, jangan dilakukan. Jadi segala resiko itu perlu kita pahami lebih dalam, ya. Terus udah gitu setelah kita pantau, kita harus melakukan satu tindakan yang betul-betul bisa membuat kita semakin yakin bahwa usaha untuk kita sehat dan panjang umur bisa tercapai dengan baik. UUD bukan, UUB, ujung-ujungnya bahagia. Mari kita raih kebahagiaan bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Esofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.